kembali di tahun 2025 yang berjudul Berhikmat dan Berkemenangan. Kita hidup dengan berhikmat agar kita mengalami kemenangan. Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara mengenai yang namanya hidup berhikmat dan berkemenangan di tahun 2025, seri yang ke-11, tetap dengan subtema Rapture, seri yang ke-25. Dan akan kita buktikan ketika Tuhan Yesus dinubuatkan, dia akan lahir di kandang di Bethlehem, dan matinya pun ada dinubuatkan. Dia akan mati di antara para penjahat pemberontak untuk menebus dosa umat manusia dan dunia. Dan kuburnya pun dinubuatkan akan dikuburkan di antara orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang menolak akan berita damai sejahtera. Apa itu? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Sekarang 2025 ditambah kurang lebih 1000-an tahun. Para nabi ada menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan mati, tapi yang akan bangkit dan hidup kembali. Saya rindu untuk bertanya. Ini ada dosen kita di STTSOE, Pak Jeffrey Poli, dan Pak Jeffrey Poli ini adalah juga seorang pendeta, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya tanya Pak Jeffrey Poli, apa hidup itu menurut yang tertulis di dalam Alkitab? Hidup itu titik. Apa itu, Pak Pendeta Poli? Siap, Bapak. Tolong bisa dijawab. Salah tidak apa, kurang pun tidak apa. Ada ayatnya yang mengatakan hidup itu titik. Supaya kita pada malam hari ini untuk membahas Pentakosta kedua. Maksudnya minggu lalu adalah seri yang pertama. Ini adalah kelanjutannya. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas mengenai Pentakosta, seri kedua yang sudah kita rayakan seminggu yang lalu. Nah, tadi kita menyanyi tentang hidup. Karena Tuhan Yesus hidup. Apa itu hidup, saudaraku terkasih? Tolong bisa dijawab, Pak Pendeta Poli. Menurut Alkitab, hanya di dalam Dia ada hidup. Dan apa hidup itu? Persilakan Pak Pendeta. Siap, Bapak. Hidup yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah ketika Kristus hidup dalam kehidupan kita, maka dulunya yang kita adalah orang berdosa yang mestinya mati binasa, tetapi dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus melalui peristiwa kebangkitannya, dan memberikan kepada kita kehidupan baru dan memberikan kepada kita pengharapan. Baik, terima kasih. Itu implikasinya.
Di dalam Yohanes 1 ayat keempat dijelaskan tentang hidup itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Yohanes melalui ilham Roh Kudus. Dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan Kristus, Sang Penebus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Amin. Oh, jangan lupa Bapak Ibu, hidup itu, Tuhan Yesus itu adalah terang manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata juga melalui Yohanes, aku ini adalah terang dunia. Para pengikutku pun harus menjadi terang dunia. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Oh Amin. ya. Amin. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan tegas, dengan lantang, dengan berani bahwa Dia adalah Sang terang kehidupan? Karena hanya di dalam iman Kristen ada kehidupan kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus. Implikasinya seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Poli, kita dulu hidup di dalam kegelapan, hidup, tapi di dalam kegelapan. Di dalam Kristus kita diubahkan, tidak lagi menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam gelap, di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Ini yang disebut adalah kehidupan yang berkemenangan. Haleluya. Dan itu hanya akan bisa diberikan bila kita percaya dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ditulis sebagai berkat. Buat saya, berkat nomor 1 adalah yang ditulis oleh nenek moyangnya Tuhan Yesus, yaitu Raja Daud. Apa yang dia katakan? Yuk kita lihat. Mazmur 69 ayat yang ke-29. Ini tentang berkat hidup untuk kehidupan yang seperti apa? Kehidupan sekarang, hidup sekarang, dan yang akan datang kekal selama-lamanya, itu sudah dinubuatkan bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 69 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Marilah mereka, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Siapa mereka itu? Oh, mereka yang menyengsarakan Tuhan Yesus Kristus. Lalu disambung dengan kata-kata kalimat, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tercatat di dalam apa? Tercatat di dalam buku kitab kehidupan. Haleluya. Dahsyat. Ini adalah arti daripada hidup. Hidup yang seperti apa? Di dalam Kristus, hidup itu adalah terang. Manusia tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tidak lagi hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, tapi manusia yang berdosa ini diubahkan. Kalau dia mau diubah,
untuk menjadi di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang benar. Ada tertulis. Nah, ini putranya Raja Daud. Berkat hanya turun dan ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Berkat apa itu? Ya berkat ini. Nomor 1. Berkat keselamatan. Dahsyat Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita ini perlu untuk memiliki satu kelompok. Selama kita hidup di muka bumi ini, sama seperti yang dulu terjadi pada zaman kepemimpinan Bapak Musa. Musa memimpin kurang lebih orang Israel sebanyak berapa itu? Pak Jefferson Poli, 600.000 atau 6 juta orang yang dipimpin dan hidup berkemah di bawah lereng Gunung Horeb. Saat Nabi Musa naik ke Gunung Horeb dan untuk membawa dan diberi oleh Tuhan Allah Yahweh, Tuhan Allah bangsa Israel pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Di bawah ada kurang lebih berapa orang, Pak Pendeta Boli? Orang Israel saat itu yang dipimpin oleh Nabi Musa. 600.000 atau 6 juta? Ada teman-teman yang tahu? Pak Esron bisa menjawab? Ada juga Ibu Dewi ini di Malang. Selamat malam Bu Dewi. Teman-teman di STT SOE, Ibu Belmincia Queslula. Berapa orang jumlah bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa? Ada yang tahu? Menurut saya 600.000 jiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, 600.000 jiwa bukan satu jumlah yang sedikit. Nah, ketika itulah mereka itu dijanjikan. Dijanjikan apa? Dijanjikan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Mari kita baca sebentar Nabi Yesaya. Dia ada menulis seperti ini. Sangat-sangat penting dan berbobot. Ini yang diperkatakan oleh Nabi Yesaya. Itu ada ditulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-11 yang berkaitan dengan hidup itu di dalam Kristus adalah terang. Yesaya 53 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kenapa kesusahan jiwanya? Oh ya, karena dia dinubuatkan, dia akan disesah, dia akan mengalami hal-hal yang namanya dihinakan, dianiaya, bahkan ditikam dan dibunuh. Ayat selanjutnya, dan hambaku itu Yesus Kristus, Kristus Sang Penebus, sebagai orang yang benar
Anda dan saya pengikutnya juga harus menjadi orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Jadi Anda dan saya harus hidup seperti Kristus, orang yang benar, mempunyai tugas dan kewajiban. Kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Dalam hal apa? Untuk membenarkan orang lain yang hidupnya belum benar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberitakan tentang Injil kebenaran. Kristuslah yang akan memproses dan membenarkan orang-orang yang kita beritakan Injilnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Kok dia bisa menjadi orang benar menurut Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi, yang namanya Yahweh, yang kita panggil sebagai Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus. Mari kita baca Yesaya 53 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga ia memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, Israel, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya kepada dan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Bahasa Inggris, the seed. The seed adalah bibit yang diturunkannya. Umurnya akan lanjut. Siapa bibit keturunannya? Anda dan saya.
yang percaya di dalam Kristus. Haleluya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah apa yang sudah dinubuatkan oleh Raja dan Nabi Daud. Yang keturunannya dilahirkanlah yang namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Lahir Isa Al-Masih Yesus Kristus dari seorang putri yang bernama Siti Maryam. Dia lahir karena dikandung oleh Roh Ulah. Bukan dari persetubuhan Siti Maryam dengan suaminya Yusuf. Tidak. Dia lahir karena dikandung oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan ini ditegaskan di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia Yesus Kristus Putra Maryam ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Ayat yang ke-6. Ini sangat amat penting. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang hidup itu, supaya oleh Dia, oleh Yesus Kristus, Sang Terang, yang adalah orang benar dan yang membenarkan banyak orang, supaya oleh Dialah semua orang menjadi percaya. Selain menjadi percaya, menjadi orang-orang yang sudah keluar dari hidup kegelapan, menjadi hidup yang terang, hidup yang benar. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ia siapa? Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia, Yohanes Pembaptis, harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dahsyat, Bapak Ibu. Itulah Tuhan Anda dan saya. Dulu lahir di kandang sebagai bayi yang tidak berdaya. Tapi Dialah yang menciptakan dunia ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia, Yesus Kristus, datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Orang-orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan itu terjadi sampai dengan hari, detik saya berbicara. Namun, sekarang ini sudah ada kira-kira 5 jutaan orang Israel yang menerima Kristus sebagai juru selamat hidupnya. Haleluya. Tetapi semua orang, ayat 12, yang menerimanya, ini penting, saya ulangi. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus sebagai juru selamat hidupnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Masih diteruskan ayat ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dahsyat. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang diciptakan di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, lahir baru,
Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Ditutup dengan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Teman-teman, banyak dari kepercayaan lain menyebut Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih Putra Maryam. Itulah kalimat pula. Firman-Nya Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Lalu Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia Yesus Kristus yang kumaksudkan ketika akan datang. Aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebelum dia telah ada sebelum aku. Wow. Tuhan Yesus lahir setelah Yohanes Pembaptis lahir. Karena Yohanes Pembaptis adalah anak dari yang namanya Ibu Elizabeth, sepupu daripada ibu daripada Tuhan Yesus, Siti Maryam. Tapi ini yang dia tulis. Sebab dia, Yesus Kristus, telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia. Dan demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perikop ini ditutup dengan satu ayat yang sangat-sangat penting. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu juga dikutip di dalam Yohanes 8:42. Dia ada sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Dan itu ada ditulis di dalam ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalimatullah, Yesus Kristus adalah firman Allah bersama-sama dengan Allah. Dan dialah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat yang ketiga. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu sebabnya ayat yang keempat. Dalam dialah Yesus Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kapan anak-anak Tuhan hidup di dalam terang dan kuasa gelap tidak bisa menguasainya? Bila manusia yang dulunya hidup di dalam kegelapan, sekarang telah ditarik oleh Tuhan Yesus, dibenarkan untuk hidup sebagai terang seperti dirinya, hidupnya mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah dasar dan tujuan Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda dan saya hidup di dalam terang. Dan itu hanya bisa ketika manusia mau berubah. Apa yang berubah? Kedagingannya berubah. Dirinya mau berubah. Manusia selalu hidup di dalam hawa nafsu. Nafsu hawa mau dirubah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 14. Hanya manusia yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Kenapa?
Kenapa? Karena dia adalah Parakletos. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah roh yang menghiburkan semua kita manusia, Anda dan saya. Siapapun manusia di muka bumi ini. Sekalipun profesinya dokter, gelarnya sampai 7 pun akan mati. Tapi ada satu janji Kristus. Barang siapa hidup di dalam aku, dia akan bangkit sama seperti aku telah bangkit. Haleluya. Inilah yang namanya kenapa Tuhan Yesus sangat mementingkan dan bicara kepada murid-muridnya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu harus tetap ada di Bethlehem. Karena aku akan pergi pulang ke tempat asalku, ke rumah Bapa di surga. Naik dia ke surga. Dan dia mencurahkan rohnya 50 hari setelah dia naik ke surga. Supaya apa? Dia bisa lebih merata, lebih luas jangkauannya. Dengan rohnya dia akan mendampingi, menghiburkan, menyembuhkan, memulihkan Anda dan saya. Dia akan mengguidance, dia akan memimpin, dan dia akan mau menguasai pikiran Anda, hati Anda dan saya. Bila kita manusia mau menyerahkan hati kita dan pikiran kita untuk mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan orang-orang yang seperti ini lah yang ketika dipenuhi Roh Kudus akan mengalami contohnya yang kemarin saat Pentakosta pertama belum sempat dibahas. Saya baru menyitir dan menyinggung tentang Rasul Petrus. Minggu lalu saya mengatakan Rasul Petrus adalah Rasul Petrus yang lemah. Seorang nelayan yang hobinya dan kemahirannya mencari ikan. Tetapi dia yang pernah jatuh dan mengkhianati Tuhan Yesus dan mengatakan tidak, aku tidak kenal dia, hanya karena dayang-dayang menanyakan dia, bukankah engkau orang Galilea, pengikut Kristus. Saat itu Tuhan Yesus sedang diadili dan sedang mau menerima hukuman yang tidak seharusnya dia tanggung untuk mau dihukum mati, disalibkan. Petrus menolak. Dan Petrus menjawab dengan mengkhianati Kristus. 2 kali sebelum ayam berkokok 3 kali. Tapi apa yang terjadi ketika dia dipenuhi Roh Kudus? Ini yang terjadi. Mari kita baca Kisah Rasul 3. Mulai ayat yang ke-11. Saya perlu untuk membicarakan mengenai tadi yang sudah kita bicarakan, Yesaya 53, karena akhir-akhir ini, minta maaf Bapak Ibu sekalian, banyak dari orang-orang yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu dikonotasikan sebagai nabi mereka yang dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi dengan kita sudah membaca dengan runut, tidak ada nabi, tidak ada manusia siapapun juga yang berani mengatakan, akulah terang dunia.
Aku rela mati bagi domba-dombaku untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan oleh bilur-bilurnya lah. Kenapa, Pak? Ada bilur-bilur. Tidak ada nabi yang memiliki bilur-bilur. Hanya Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Karena dia rela seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Menderita, dihina, diremukkan, dan dari tubuhnya mengalir darah. Dari kepalanya dia dikasih mahkota dulu. Menetes, mengalir darahnya. Dia dicambuk, dihajar dengan paku. Itu cambuk zaman Romawi. Ujungnya dikasih paku yang bengkok. Supaya kalau dicambukkan dan ditarik, kulit terkelupas bersama dengan daging. Darah meleleh. Ini yang disebut bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Isa Al-Masih, Putra Maryam. Yang rela mati di salib. Mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebagai putra sulung Allah. Supaya semua adik-adiknya, kaum yang percaya, pun akan mengalami kebangkitan. Kapan? Saat nanti dia datang kembali sebagai Imam Mahdi. Sebagai hakim di atas skala hakim, raja di atas skala raja. Kapan? Saat terdengar bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat kelima dan ketujuh. Lagunya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada. Itu sebabnya saya digerakkan oleh Tuhan untuk malam hari ini mengatakan tentang apa yang sudah dinubuatkan oleh mbah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Raja dan Nabi Daud mengatakan oleh rahmatnya, oleh hikmatnya, hanya orang benar yang akan tercatat namanya dalam buku dan kitab kehidupan. Mantap! Berarti orang-orang percaya, orang-orang yang hidupnya dulu tidak benar, tapi yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus dan mau hidup hati-hati, tidak sembarang sebagai orang benar. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah dicerahkan 2025 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Itu sebabnya orang-orang Kristen rela juga menderita, belajar untuk mau menderita seperti Kristus. Dan itu dialami oleh Rasul Petrus. Yang matinya, kalau Tuhan Yesus mati disalib dengan kepala di atas, kaki di bawah, dia mengatakan, aku rela sebagai pengikut Kristus untuk disalib dengan kepala di bawah. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itu ada dicatat dan ditulis dan diabadikan sampai ada gereja Santo Petrus di Roma, Italia. Dahsyat Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Petrus yang dulunya pernah yang namanya pernah
mengkhianati Tuhan. Ini yang terjadi ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 3 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?" Kejadian apa? Kejadian yang Yesus Kristus menyembuhkan orang melalui siapa? Melalui Petrus. Orang Israel kaget. Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Yaitu orang lumpuh yang kamu kenal. Dan aku doakan dia bisa berjalan. Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia memimpin kepada hidup, yaitu Yesus Kristus, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi-saksinya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Dan itu yang sudah kita baca di dalam Yesaya 53 tadi. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus Kristus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus yang artinya penebus. Jadi Yesaya 53 bukan bicara tentang manusia dan nabi siapapun juga kecuali Yesus Kristus sang penebus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai kapan? Sampai terjadi rapture, kesudahan dari segala sesuatu. Catat Bapak Ibu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus itu di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mau mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan itu terjadi ketika orang-orang Israel tidak mau menerima sang pemberi mana dan burung-burung yang mereka makan. Selalu memberontak, selalu mengeluh kepada Tuhan.
dan kepada Musa. Mereka habis. Tidak ada yang bisa masuk Kanaan. Keturunan mereka lah yang masuk ke tanah perjanjian. Dan semua nabi yang pernah berkata mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Jadi ini berkaitan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Anda dan saya bukan orang Israel, tapi Anda dan saya diberkati oleh nama Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Israel baru. Amin, saudaraku. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatan. Inilah dasar dan tujuan daripada Pentakosta dicurahkan supaya Anda dan saya sebagai terang-terangnya Tuhan berani apa? Bersaksi, menjadi saksi-saksi yang penuh dengan Roh Kudus. Ada apinya Tuhan yang membakar hati Anda, pikiran Anda, jiwa dan roh Anda untuk mau bergerak, untuk mau apa? Mau bekerja. Demi apa? Demi memenangkan jiwa-jiwa yang bila tidak mengalami pertobatan dan penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, tidak akan bisa ada namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Inilah berkat yang terbesar. Dan berkat itu hanya diberikan kepada orang-orang benar. Anda dan saya mengaku orang benar. Anda dan saya harus mengalami yang ada ditulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Ini loh orang-orang yang benar menurut Alkitab. Yuk kita baca sebentar. Penting Bapak Ibu supaya Anda dan saya tahu kaidah posisi standar orang benar itu seperti apa. Ini. Sebab itu Efesus 4 ayat 17, kukatakan dan kutegaskan. Jadi bukan cuma omong, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tebal, dekil. Perasaan mereka telah tumpul. Ayat ke-19. Orang yang perasaannya tumpul sama seperti pisau, the blunt knife. Pisau yang tumpul tidak bisa dan tidak berguna karena tidak bisa dipakai untuk memotong apapun juga. Anda dan saya tidak boleh memiliki otak yang tumpul, tapi otak yang cemerlang. Anda dan saya harus dalam nama Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang berhikmat, orang yang pandai, smart. Seperti apa? Hidup benar. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah orang bodoh. Tidak ada roh Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian.
Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, harus ditanggalkan manusia lama itu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Mindset harus berubah. Cara hidup perilaku harus berubah. Dari yang tidak benar menjadi orang benar. Dan mengenakan manusia baru. Yang adalah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Anda dan saya boleh marah, tapi jangan marah-marah. Nah, ini yang namanya hawa nafsu dan tidak baik. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau Anda dan saya masih senang hidup di dalam kegelapan, berarti Anda masih memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai Anda. Jangan mau. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Anda diberkati untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Haleluya, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, tapi suka mendukakan Roh Kudus. Kapan? Ketika dengan sombong dia merasa dia paling benar. Ketika dengan hilang akal karena sombongnya, dia merasa dia yang terbaik. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kapan hari penyelamatan itu? Hari penyelamatan itu adalah ketika rapture terjadi. Ketika bunyi sangkakala berbunyi, Anda dan saya akan segera otomatis memiliki tubuh kemuliaan. Sama seperti Petrus yang mati dan dikuburkan, Musa mati dan dikuburkan, Nabi Samuel dan Nabi-Nabi Yesaya dan semuanya mati dikuburkan, bangkit, naik ke awan-awan pada hari penyelamatan. Segala kebaikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Diteruskan Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan satu kebaikan. Anda dan saya adalah terang. Dan terang itu adalah pohon yang berbuah. Buah yang pertama adalah kebaikan. Dan buah yang kedua adalah keadilan. Dan yang ketiga adalah kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di dalam kegelapan di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat yang ke-14. Sebelumnya ayat yang ke-14. Itu yang Anda dan saya harus jadi sebagai anak terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati,
dan Kristus akan bercahaya atas kami. Karena itu, ini pesan, tolong dicatat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang degil, tetapi seperti orang arif, bijaksana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi orang-orang yang masih mau hidup dengan cara yang lama, tidak mau lahir baru, adalah identik dengan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itulah yang Tuhan kehendaki. Anda dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita ini terpimpin. Supaya apa? Tidak gampang keluar dari jalan kebenaran dan hidup. Harus di dalam Kristus. Itu sebabnya Kristus mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan kubawa kepada Bapa. Karena akulah jalannya. Aku inilah kebenarannya. Dan aku inilah hidup. Hiduplah sama seperti aku hidup. Untuk memuliakan Allah Bapa. Amin. Dan Yesus memberkati.